memutuskan apa yang harus diambil, termasuk alternatif tujuan profesi anak-anak muda. Apa tujuan profesi saya? Apa pekerjaan saya? Ya, termasuk juga jodoh bagi anak-anak muda yang sudah waktunya. Siapa jodoh saya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada penunjuk arah untuk itu. Sehingga ketika kita memutuskan itu akan berdampak luar biasa menjadi berkat. Untuk menghargai firman Tuhan, saya ajak kita bangkit semua berdiri dan kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, silahkan duduk. Ada nasihat kepada umat-umat Tuhan, kepada kita juga, kepada saya juga, kepada semua pendengar yang ada di tempat ini dan mungkin juga live streaming. Nasihatnya, janganlah menjadi bodoh, tapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Karena ketika kita mengerti kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan itu, sebetulnya itulah berkat bagi kita. Itulah kedamaian, itulah ketenangan. Sebaliknya ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itulah orang yang berputar-putar arah, lalu kembali lagi ke arah semula, habis waktu. Supaya tidak habis waktu, mari kita, apa sih kehendakmu Tuhan dalam hidupku? Apa sih kehendakmu Tuhan di gereja ini? Ya. Lalu bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Itulah yang kita dengarkan hari ini. Ya. Kenapa? Apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan kebodohan dalam firman ini? Tidak ada seorang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Ingat, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada penyembah berhala yang masuk dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu sudah kita mulai di bumi ini. Kerajaan Kristus bukan hanya di sorga. Ingat, teologi tentang kerajaan Allah, doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka orang-orang serakah, ya, tidak ada pembagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Penyembah berhala. Ya, kita bersyukur kita menyembah Tuhan hari ini. Kalau kita bernyanyi kan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Dan hati kita juga sepenuhnya menyembah Tuhan. Ya. Jadi tidak usah kita mencari berkat dari orang pintar dari mana-mana saja. Minta aja dari Tuhan. Dia akan kasih. Haleluya.
Tidak usah ada alternatif ke alternatif. Orang bilang kan alternatif. Ya, maksudnya itu dukun. Tidak penting. Cukup Tuhan saja. Mintalah. Saya harus khotbahkan ini karena ini dasar pertumbuhan gereja, dasar pertumbuhan iman orang Kristen. Ya, ini dasarnya. Itu makanya hukum Taurat pertama itu 1 sampai dengan ketiga adalah hukum kepada Tuhan. Jangan engkau menyembah ini, jangan engkau buat patung ini, jangan ini. Hanya Tuhan maksudnya yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang hanya orang-orang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bangun tidur, terima kasih Tuhan. Kita ke gereja, terima kasih Tuhan. Bersyukur. Itulah orang-orang yang menikmati hidup. Orang-orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati hidup. Karena kalau ada satu harus dua dan tiga dan selamanya. Lalu kekhawatiran akan menghimpit hidupnya, tidak pernah ada bersyukurnya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kebodohan yang dimaksud dengan situ selain halaman yang kedua adalah percabulan. Itu adalah kebodohan, kecerakahan, perkataan kotor, kosong dan sembrono. Orang yang cemar, penyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Jelas. Kata-kata hampa mendatangkan murka Allah ayat 6. Jangan berkawan dengan mereka. Kalau berkawan dengan mereka saudara-saudara, takutnya saudara-saudara yang ketarik kepada hal-hal tersebut. Jangan berkawan. Jelas firman Tuhan. Apa yang dimaksud mengerti kehendak Allah dalam teks firman ini? Seorang pengkhotbah harus mengkhotbah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini yang mengerti kehendak Allah. Ini kan penunjuk arah. Khotbah ini penunjuk arah. Apa sih penunjuk arah itu? Jelas dalam firman ini. Jadilah penurut Allah, artinya taat. Komsel gabungan kemarin, ya di sini pendua kita mendapat rema dari Tuhan. Ya, pendua di gereja ini mendapat rema dari Tuhan ketika bergumul, Tuhan, apa pesan Tuhan untuk kami? Jemaat gereja, karena sebagai pendua harus mendengarkan suara Tuhan dari firman dan dari Roh Kudus. Pesan yang disaksikan di sini taat. Itu yang dikatakan Efesus 5 tadi, jadilah penurut Allah.
Itu kompas pertama. Kita turuti Allah, kita taati Dia. Hidup yang taat itu rasanya lega. Cobalah taat kepada orang tua. Lega enggak? Cobalah lawan orang tua. Ya kan? Taat kepada aturan, enak. Cobalah lawan aturan. Di jalan Sudirman kan sebelah kiri searah. Lalu kita lawan itu. Harusnya dari kanan. Coba apa yang terjadi? Karena tidak taat, saudara-saudara. Taat. Jadi dipesankan kepada pendoa kita di sini, taat, dan seorang pendoa dan saudara-saudara yang mendapat pesan rema dari Tuhan sampaikan. Karena itu tuntunan Tuhan, arah untuk gerejanya, untuk hidup pribadi. Taat itu indah. Taatlah kepada Allah. Hidup dalam kasih Kristus. Cobalah, ini petunjuk-petunjuk hidup. Saudara-saudara dimanapun bekerja, berusaha, berbisnis, ketika kita melakukan kasih ini, maka itu petunjuk yang memberkati saudara-saudara. Berkorban artinya. Setiap saya di kantor itu, maka ada momen-momen tertentu. Mereka saudara-saudaraku itu adalah penjaga malam. Persuratan-persuratan yang mengendakan surat adalah mereka keamanan-keamanan satpam di situ, penjaga-penjaga malam di situ. Selalu saya buat waktu untuk makan bersama dengan mereka dan mengundang keluarganya. Saya yang bayar, tidak saya suruh anggota saya yang membayar. Lalu pulang mereka saya bagikan sesuatu, saudara-saudara. Itu namanya manajemen kasih, petunjuk arah dalam hidup. Di mana-mana begitu. Saudara-saudara, apakah hidup kita tidak diberkati? Haleluya. Jadi dimanapun kita berada, bekerja di mana saja, pancarkan kasih yang diajarkan Alkitab itu petunjuk hidup. Apapun, saya sudah dari anak mahasiswa saya banyak membaca buku manajemen. Senang sekali saya entah kenapa itu. Kalau udah buku manajemen saya baca itu. Tidak ada yang mengalahkan manajemen kekeluargaan dan kasih. Enggak ada yang mengalahkan itu. Tidak ada yang mengalahkan itu, saudara-saudara. Itulah yang diajarkan Tuhan dalam bacaan Efesus tadi, mengerti kehendak Allah. Kemudian ayat 15 dikatakan, coba kita baca ayat 15 sampai dengan 20 ya. Efesus 5. Ini kehendak Allah. Ini petunjuk hidup saudara-saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini petunjuk hidup, petunjuk arah hidup kita. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif itu namanya bijaksana, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Rasa-rasanya saya kurang waktu itu walaupun saya tidak kerja di kantoran. Rasa-rasanya waktu itu kurang bagi saya, bagi kami. Kurang. Waktu begitu cepat. Saking kurang waktu itu kami di rumah jarang-jarang kami nonton TV. Enggak ada. Nonton TV paling ya siaran Kristen. Pergunakan waktu yang ada. Ini petunjuk arah. Jangan gunakan waktu sia-sia. Ada orang diam lalu menghayal terus, lalu di kotak-katik handphonenya, lalu panas tangannya, lalu bergerak dari media satu media yang lain. Saudara-saudara, saya bukan anti media. Ya. Saya membaca berita apapun. Kamar seorang pengkhotbah harus koran di tangan kiri, Alkitab di tangan kanan. Saya membaca pidato Presiden Prabowo itu luar biasa. Saya baca, saya ikuti. Apa dia bilang? Berani sebagai bangsa yang berani. Berani menghadapi permasalahan, berani menghadapan, berani.
Bukankah Alkitab mengajarkan saudara-saudara untuk menerani sebagai petunjuk hidup? Tidak ada Alkitab mengajarkan penunjuk hidup. Hendaklah kamu khawatir terus. Hendaklah kamu jadi penakut terus. Tunjukkanlah saya Alkitab ini yang mengatakan hendaklah kamu takut terus. Enggak ada. Makanya saya senang membaca, mengikuti pidato presiden itu. Lalu kami diskusikan dengan anak-anak. Apa yang menarik dari pidato presiden? Harus didiskusikan di rumah. Diskusi enggak di rumah itu? Presiden, tunduklah kepada pemerintah. Harus dibaca, didengar. Malas membaca YouTube pidato Presiden Prabowo. Hari Minggu kan saya tidak sempat melihatnya. Kita nggak sempat karena kita di sini kan. Nah, tapi pagi-pagi langsung. Saudara-saudara. Saudara-saudara di kantor harus berani. Karena benar. Harus berani. Itu dipesankan Presiden. Dan itu warna Alkitab saudara-saudara. Cara Tuhan menolong kita pertama dibuat kita berani menghadapi apapun. Haleluya. Anak-anak muda haleluya. Berani. Kemiskinan pun hadapi dengan berani. Dengan demikian kita merubah kemiskinan itu menjadi kebaikan. Hadapi. Kekurangan pun uang tidak ada, hadapi. Bagaimana caranya? Saya senang dengan anak-anak muda di sini. Dia mulai kuliah. Ya, lalu dia sambil ngojek, sambil kerja. Saya bilang, you are the best. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itu petunjuk arah saudara-saudara. Nah, tapi kalau kalian saudara-saudara di handphone, bangun tidur handphone. Emang makan dari handphone. Kecuali kalian pemasaran. Ya, kerjamu pemasaran. Lewat handphone, memang handphone harus di tanganmu. Kalau engkau bukan bekerja, bukan pemasaran, ya batasi waktu. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dan jangan, ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau saya menyentuh itu pun tidak. Karena saya tahu anggur itu berhubungan dengan asam urat. Saya, ya. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini kehendak Tuhan. Penuh dengan roh. Anak-anak muda minta, aku butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Memang, kalau saudara-saudara menjadi berani menghadapi segalanya, itu diawali dari Roh Kudus ada di hatimu. Tidak bisa kita berani kalau Roh Kudus tidak ada di hati kita. Karena Tuhanlah di hati kita, maka kita berani menerobos itu sampai dengan kebaikan Tuhan. Disampaikan kita itu. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Saya tadi sharing dengan anak muda seorang di bawah yang sangat rajin di gereja ini. Saya bilang anak muda minta Roh Kudus dari Tuhan. Masuk di hatimu. Ya. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Itulah petunjuk-petunjuk hidup, arah hidup kita. Jadi apa penunjuk arah hidup itu? Itu pertanyaannya ya. Apa yang menjadi penunjuk arah hidup saya dan saudara-saudara? Ya, dalam konteks firman Tuhan khotbah hari ini ada dua. Satu, petunjuk hidupmu adalah firman Tuhan, Alkitab. Itu petunjuk hidup. Yang disebutkan Alkitab itu adalah ineransi. Ineransi itu artinya begini, bahwa firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri dan tidak mengandung kesalahan karena Tuhan tidak pernah berbuat salah. Itu dulu sikap kita sebagai orang Kristen. Memandang Alkitab, menerima Alkitab adalah firman Tuhan, tidak mengandung kesalahan sebab Tuhan tidak pernah berbuat salah. Haleluya. Ini harus mantap di sini dulu. Sebab kalau tidak mantap di sini, maka
Saudara anggap firman Tuhan itu sebagai novel, sebagai buku karangan biasa, ini tidak sambung. Harus mantap di situ, ingat ineransi, artinya bahwa Alkitab firman Tuhan itu, Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan itu sendiri, tidak mengandung kesalahan karena Tuhan tidak pernah berbuat salah. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun mau kita cari dalam firman Tuhan ini, semuanya ada. Pengetahuan ada di situ, ya. Berkat ada di situ, pertolongan Tuhan ada di situ, perlindungan Tuhan ada di situ. Itu sebabnya kita harus menerima firman Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Haleluya. Tahap ini kita mantap, GP Taman Royal tahap ini mantap, maka akan naik ke kelas yang luar biasa dipakai Tuhan. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopang, keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang roh itu firman Allah, adalah roh itu sendiri. Jadi sikap kita memandang firman Tuhan harus hormat. Apalagi di gereja. Di mana saja ketika firman Tuhan dikumandangkan harus hormat. Ketika dikirim temanmu, apalagi dikirim gembalamu di grup firman Tuhan harus hormat, baca. Ya, kan saya lihat itu siapa yang baca di situ, kan ketahuan. Walaupun nggak direspon, yang baca ini, yang tidak baca ini. Haleluya. Harus kita hormati firman Tuhan, karena itu perkataan Tuhan. Dan kita harus hormati juga yang membawa firman Tuhan. Dikatakan, hormatilah pemimpinmu karena dia berjaga-jaga atas nyawamu sebagai gembala. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Kalau Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, ini harus mantap di sini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas itu. Firman itu adalah Allah. Coba tayangkan Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Dia menjadi manusia supaya bersahabat dengan kita. Datang ke bumi ini supaya tidak terlalu jauh Allah itu di sono, tapi begitu dekat dengan kita. Maka firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam, firman itu, Yesus itu diam di hati saya, itu maksudnya. Diam di hati kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang adalah Yesus itu sendiri, Injil itu bersama-sama dengan saya. Itu harus kita yakini dan Yesus kebawa ketika kita berjalan bahwa Yesus bersama dengan saya. Ketika kita bekerja, kita harus yakin Yesus bersama dengan saya. Ketika kita menghadapi persoalan, kita harus berkata Yesus bersama dengan saya. Makanya ada kata selalu penutupnya Immanuel. Kalau saya kirim firman Tuhan, penutupnya ada dua. Kalau enggak Immanuel, Orait Labora. Itu selalu. Hanya di dua kata ini kita mantap. Meresap di hati kita, di langkah kita, di pikiran kita. Immanuel dan Orait Labora. Luar biasa dahsyat. Haleluya. Gereja ini membuat gemari namanya, ya. Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Ayo, siapa yang membaca firman Tuhan setiap hari? Siapa yang tidak membaca? Yang tidak membaca enggak usah tunjuk tangan. Katakan kepada Tuhan, aku rindu Tuhan, saya mau baca. Itu saja. Baca saja, ya.
Kalau saya selalu pakam membaca renungan itu mulai Kejadian sampai Wahyu. Sekarang putaran ketiga. Sengaja pelan-pelan saya buat supaya aku dia sekarang di Matius Markus. Sengaja pelan saya buat supaya lebih mantap. Karena waktu putaran pertama itu saya kejar bagaimana sih isinya Alkitab ini sampai terakhir. Putaran kedua lebih pelan lagi, putaran ketiga lebih mantap lagi. Ya, gemari bacalah firman Tuhan anak-anakku. Hai engkau mahasiswa yang sekolah, baca firman Tuhan. Sebagai gembala ini saya saksikan besar berkatnya. Itu yang kulakukan waktu aku berjuang sejak mahasiswa. Tiap hari saya baca Alkitab itu. Teman-teman saya juga membaca Alkitab mahasiswa itu saya lihat. Baca Alkitab. Kalau belum baca Alkitab, bacalah firman Tuhan. Haleluya. Itu akan memberkati saudara-saudara. Karena ketika baca firman Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri berbicara kepada saudara. Membaca, merenungkan, slide kelima. Membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan adalah bukti bahwa kita tunduk kepada Allah. Ya, sederhana kan? Apa buktinya aku tunduk kepada Tuhan? Adalah ketika aku membaca, merenungkan, dan menghidupi, artinya melakukan firman Tuhan. Bukti bahwa saya tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, nggak membacanya, ya bagaimana? Oke lah bagi saudara-saudara, tiap hari bisa membaca firman Tuhan. Setidaknya engkau ingat firman Tuhan dan kau lakukan firman Tuhan. So, kalau tidak, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Berikutnya firman Tuhan yang dihidupi akan lebih berkuasa menaklukkan godaan iblis. Firman Tuhan yang saudara hidupi akan menaklukkan iblis, godaan iblis. Bukankah setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum, saudara-saudaraku. Setelah selesai berpuasa itu apa dikatakan iblis menggoda Yesus? Jadikanlah batu-batu itu, di gunung itu kan banyak batu-batu. Jadikanlah batu-batu menjadi roti. Yesus tidak tergoda. Kalau Yesus tergoda dibuat itu berarti kan Yesus mengikuti perintah setan. Walaupun itu sudah dibuat, tapi dikatakan ada tertulis dalam firman bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang diucapkan Tuhan. Sudah dikanonkan, sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka akan lebih berkuasa menaklukkan godaan iblis. Nah Yesus sendiri udah Tuhan melawan setan, firman Tuhan yang disampaikan. Sadarlah saudara-saudara, kalau kutanya hari ini adakah engkau menghafal satu firman pun, satu ayat pun dan bisa kau perkatakan? Atau tidak? Tidak usah tepuk tangan. Ya. Kalau enggak ada hafal satu ayat pun, ayat emas namanya. Ayat emas, satu ayat pun, nanti malam cari. Panitia saya melihat dibuat di gelas souvenir Natal. Ya. Ada satu ayat di situ dan saya favorit dengan ayat ini, Mazmur 124 ayat 8. Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nanti gelas itu dibagi-bagi kepada jiwa-jiwa baru. Bawalah jiwa-jiwa baru. Kepada saudara-saudara akan dibagi juga nanti. Haleluya. Setelah Natal, bukan nanti. Waktu perayaan Natal, habis perayaan Natal. Saya lihat dia ada dibuat di situ. Kita harus, setidaknya kita punya beberapa ayat emas. Saya dari mahasiswa banyak ayat emas saya hafal itu. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air. Yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika aku memperkatakan firman ini dalam perjuangan, rasanya ada kekuatan yang luar biasa.
Saya tidak tahu bagaimana masa depanku. Orang saya masih mahasiswa. Makan pun terbatas, minum pun terbatas, pakaian pun semua serba terbatas. Apalagi uang, jangan tanya kepada saya. Tapi ketika kuucapkan firman Tuhan ini, ada kuasa Tuhan yang menginspirasi hidup saya. Lalu saya melangkah belajar dengan semangat. Itulah buktinya firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada kuasanya, bukan novel itu. Saudara-saudara yang tidak mempunyai ayat emas malam hari ini, aku anjurkan sebagai hamba Tuhan, wakil Tuhan Yesus di muka bumi ini, hamba-hambanya menyampaikan suara Tuhan. Ya, cari, perkatakan firman itu. Ya. Dan ingatlah firman Tuhan yang dihidupi sebagai penunjuk hidupmu akan membuat bahagia dan awet muda. Ya. Orang-orang yang menghidupi firman Tuhan itu pasti dia bahagia. Ya. Dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena semua yang dipesankan firman Tuhan adalah kebaikan, berkat, pesan-pesan kebaikan. Maka kebahagiaan. Ketika kita takut, ingat firman Tuhan, jangan takut, ada Yesus. Kan kita jadi bahagia. Kalau kata-katamu berkepanjangan, jadilah itu penyakit yang kronis berkepanjangan. Karena ketakutan akan melahirkan ketakutan, kekhawatiran akan melahirkan kekhawatiran, beranak cucu itu, dan keberanian yang dari Tuhan akan melahirkan keberanian. Haleluya. Itu yang Tuhan tempah kepada saudara-saudara. Keberanian itu, kebahagiaan di dalam firman Tuhan. Alkitab tidak seperti buku lain, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ingat, Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak seperti buku biasa. Karena dia hidup dan berkuasa. Jadi itu penunjuk arah hidup kita. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua, penunjuk arah hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Rasa-rasanya cobalah kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Pasti di ujung sana kebahagiaan dan berkat Tuhan. Kedamaian, kemenangan. Doa kita kepada gereja ini yang utama adalah biarlah kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, pendua mendapat rema, taat. Apa itu kehendak Tuhan? Dan kenapa orang bahagia kalau melakukan kehendak Tuhan? Kenapa orang sejahtera kalau melakukan kehendak Tuhan? Coba kita baca Daniel 22 ayat 22. Ya. Daniel 2 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dialah yang meningkapkan hal-hal yang tidak terduga. Tuhan maksudnya. Meningkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan tahu ada apa yang ada dalam gelap. Jadi kita sembunyikan kepada orang seperti kebodohan dalam yang dilakukan, kebodohan dalam Efesus 5 tadi. Tuhan tahu. Gak bisa karena Tuhan melihat semuanya. Ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi 1000 tahun yang lewat akan datang. Kalau yang lewat kita tahu karena sejarah, ya kan? Dia tahu apa yang terjadi besok. Hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya memprediksi. Manusia bisa memprediksi, bisa. Bisa menganalisa, bisa. Kita harus bisa prediksi besok. 20 tahun ke depan kita harus ada analisa, prediksi. Tapi kepastian hanya Tuhan. Ya. Jangan kau bilang, lihat nantilah. Ya lihat 10 tahun lah. Apa yang kau lakukan hari ini menentukan engkau tahun depan. Menentukan engkau 10 tahun yang akan datang. Menentukan engkau 20 tahun yang akan datang. Apa yang kau lakukan hari ini. Ya. Di Daniel dikatakan Tuhan melihat apa yang digelap. Makanya ketika raja itu bermimpi, dipanggil semua ahli dari seluruh bumi Nusantara ini. Raja mengatakan, apa mimpiku? Lah, ahli itu mengatakan, bagaimana kami tahu? Tapi ketika Daniel dipanggil,
dengan pertanyaan yang sama, apa mimpiku? Daniel bisa menerangkan apa mimpi raja itu dan apa artinya. Itu artinya Tuhan tahu apa yang ada di tengah-tengah gelap sekalipun. Tuhan tahu. Jadi mengikut Tuhan itu hanya ketulusan hati yang diinginkan. Keterbukaan hati, kita tulus aja. Kita ikhlas saja. Karena kita tidak bisa berteka-teki dengan Dia. Rasa-rasanya kepada manusia juga bahagia kalau kita nothing tulus gitu ya. Coba dengan teman sekerja kita. Kita nothing tulus, enak, enjoy. Apa adanya begitu kan. Enjoy, apalagi kepada Tuhan. Dia tahu di tempat yang gelap. Lalu pertanyaan, dari mana kita tahu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan itu? Dari mana kita tahu? Pertama dari Alkitab. Kembali lagi ke pasal 1 dari firman Tuhan. Itu sebabnya harus ada gemari. Baca firman Tuhan. Yang muda, yang tua, yang setengah tua, yang lebih tua, baca firman Tuhan. Haleluya. Ini pesan Tuhan kepada kita. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari suara Tuhan. Roh Kudus berbicara di hatimu. Tanpa kecuali, siapapun engkau yang mendengarkan firman ini, Roh Kudus bisa berbicara di hatimu. Lalu aku tidak pernah mendengar, coba latih. Berbicaralah ya Tuhan. Itu sebabnya doa kita pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Ya. Bisa mendengar itu saudara-saudara. Kalau belum bisa mendengar itu, baca Alkitab, itu suara Tuhan. Kehendak Tuhan di situ. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Ya. Ini sebagai penutup khotbah, ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya, di dalam gerejanya? Gereja itu adalah saudara-saudara kita. Gedung ini hanya sarana. Ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya. Mendengar, melakukan firman sebagai gaya hidup. Itu kehendak Tuhan. Kita baca, kita lakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Bukan musim-musiman. Lagi senang kita membaca, lagi senang kita melakukan firman, lagi tidak, enggak bisa. Harus menjadi gaya hidup. Maka ketika masuk dalam wilayah ini, inilah yang menentukan arah hidupmu, pasti ke arah yang lebih baik. Ketika kita mendengar, membaca, melakukan firman Tuhan, maka ini akan menentukan arah hidup saya, arah hidup gereja ini, arah hidup saudara-saudara, pasti ke arah yang lebih baik. Di ujung sana ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Di ujung sana pasti ada berkat Tuhan. Di ujung sana pasti pertolongan Tuhan. Dan di ujung sana pasti ada kemenangan. Haleluya. Kita camkan itu dalam hati kita semua. Yang kedua, berjumpalah dengan Tuhan. Itu sumber berkat. Engkau berjumpa dengan Tuhan lewat doamu setiap hari. Ya, menara doa di tempat ini. Doamu di mana saja. Lewat pujianmu, lewat perbuatan baikmu, ya. Perjumpaan spesial dengan Tuhan adalah kita diurapi Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu perjumpaan spesial. Spesial, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau doa terakhir itu di gereja kita habis khotbah ini semualah berdoa. Engkau memuji Tuhan di situ, engkau memohon permohonanmu di situ, ya. Sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kita harus introspeksi diri, Tuhan, aku dalam kehendak-Mu ini. Ini yang kulakukan ini dalam kehendak-Mu apa enggak? Kita harus bertanya dan kita harus mengamati itu, ya. Karena kehendak Tuhan itu sumber kebahagiaan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Dan yang terakhir adalah, saya undang pemain musik ke depan, WL.
kita akan berdoa. Yang terakhir adalah rindu mencari jiwa-jiwa. Itu kehendak Tuhan bagi gereja ini, bagi saudara-saudara. Rindu mencari jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara melakukan ini, itu soal ditolak dia atau tidak urusan dia dengan Tuhan. Karena ketika saudara menyampaikan, setidaknya player ini kau sampaikan, teman-temanmu, terutama yang tidak pernah ke gereja saudara-saudara, ini menjadi pesan Tuhan kepada kita dalam khotbah ini. Ini kehendak Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Kalau dalam bahasa Alkitabnya adalah amanat agung. Kalau kita membaca, kadang-kadang kalau dikatakan amanat agung terlalu besar. Tapi bahasa sederhananya mencari jiwa-jiwa. Bisakah itu saudara lakukan? Bisa. Kalau ada kemauan, nah itu kehendak Tuhan untuk gereja ini. Sebab visi Tuhan gereja ini adalah besar, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jangkau jiwa-jiwa. Dan ketika engkau menjangkau jiwa-jiwa itu membawa kepada Tuhan, maka itu sumber penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman saudara-saudara. Sebab ketika Tuhan Yesus mengucapkan itu, memfirmankan itu, tak satu kekuatan pun yang membatalkan itu. Dikatakan begini, mencari jiwa-jiwa ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk gereja ini, untuk kita masing-masing. Kita camkan ini, kita imani ini. Dan kita lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita bangkit semua berdiri, kita akan berdoa. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku